Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albert Taufik Akbar, CPNS Kementerian Perhubungan, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 6, golongan 3 tahun 2021. Di sini, saya akan menyampaikan tugas individu yang diberikan oleh Bapak Yohanes Nugraha selaku video suara pada agenda 2 dengan pokok materi akuntabilitas. Tugasnya yaitu menyampaikan profil tokoh dan nilai keteladanannya yang bisa dijadikan dalam penerapan akuntabilitas. Baiklah, tokoh yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso. Siapakah sih sebenarnya Jenderal Hugeng ini? Mungkin banyak teman-teman yang belum terlalu mengenal sosok beliau, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan saya menjadikan beliau sebagai tokoh dalam materi akuntabilitas ini. Jenderal Hugeng Santoso ini merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang pernah bertugas dari tahun 1968 sampai dengan 1971. Jenderal Hugeng Santoso ini merupakan sosok ideal polisi sepanjang masa. Sikap bersih, sederhana, jujur, dan tegas mengantarkan Hugeng ini menjadi legenda di kepolisian. Pelaku kejahatan tak berkutik selama Polri berada di bawah kepemimpinannya. Sebenarnya banyak sekali tindakan-tindakan Jenderal Hugeng yang menunjukkan sikap akuntabilitas beliau. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa kisahnya saja untuk dapat kita jadikan teladan dalam penerapan di lingkungan kita kerja nanti. Seperti salah satunya bersumber dari berita yang ditulis Liputan 6 pada Agustus 2012, tertulis bahwa salah satu tokoh Indonesia yaitu Gus Dur pernah berkata, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Yang pertama yaitu patung polisi, yang kedua polisi tidur, dan yang ketiga yaitu polisi Hugeng. Kalimat tersebut diutarakan Gus Dur lantaran Hugeng memang merupakan ikon polisi yang jujur dan anti suap. Sepak terjangnya sebagai seorang polisi yang amanah memang patut untuk ditiru. Ketika menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presidium Kabinet, Hugeng seharusnya mendapatkan mobil dinas dan mobil keluarga. Namun beliau menolaknya, tetapi karena ini sudah ketentuan, mobil tersebut akhirnya diterima dan mobil tersebut disimpan di rumah sekretarisnya dan hanya akan dipakai ketika diperlukan saja. Selain itu, Hugeng juga pernah menerima hadiah dari mobil perusahaan Dassault Musim Concern yang memegang lisensi beberapa mobil merek Eropa dan Jepang. Namun oleh Hugeng, surat pemberitaan hadiah tersebut ditanggapi dan malah diberikan kepada temannya saja. Ketika menjadi Kapolri, pemilik rumah yang disewa oleh Hugeng tidak mau dibayar. Ia akhirnya harus membayarnya lewat wesel. Hugeng memang sangat menghindari politik balas budi meski dalam bentuk yang paling sederhana. Ada juga kisah yang dituliskan oleh Detik News di Agustus 2012. Juga dituliskan bahwa banyak kisah tentang sosok Hugeng. Misalnya tentang tindakannya yang mengembalikan perabotan pemberian dari seorang pengusaha di Medan. Saat itu, Jenderal Hugeng baru saja menjabat sebagai kepala kepolisian di Medan, dan sang pengusaha tahu ada kepala kepolisian yang baru, sehingga beliau mengirimkan perabotan-perabotan rumah tangga lengkap untuk Jenderal Hugeng. Namun Jenderal Hugeng menolak dan langsung mengembalikannya. Hugeng pernah berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang paling efektif menurut beliau, yaitu kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini sebenarnya gampang. Ibaratnya kalau kita harus mulai dari atas ke bawah membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas, pejabatnya lebih dulu, lalu turun ke bawah atau level pejabat eselonnya, dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau sampai ke pengawal bawah. Itulah menurut Hugeng pesannya kepada anak didiknya yaitu Deddy Hugeng. Dari beberapa ilustrasi di atas dapat kita ambil hikmah bahwa akuntabilitas memang harus ditanamkan di jiwa pribadi kita terlebih dahulu, sehingga dapat kita interpelasikan pada lingkungan kerja dengan konsisten agar terwujud birokrasi yang baik dan bersih dari hal-hal yang menyimpang yang tidak kita inginkan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.